Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Lukas 10 ayat 2 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di luar sana masih ada banyak jiwa-jiwa yang memerlukan untuk pelayanan Injil. Karena itu kita bersyukur ketika kita tahu ada pekerja-pekerja misi yang Tuhan kirimkan untuk boleh melayani setiap jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan Injil. Dan malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bagi satu pelayanan misi yang dilakukan di pedalaman Mamberamo Raya, Papua. Sebelum kita masuk di dalam pokok doa, mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Berikanlah aku hati seperti hatimu Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami, agar kami punya hati seperti hati Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa di sekeliling kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu berdoa bagi pelayanan misi yang ada di pedalaman Mamberamo Raya, di Kampung Biri dan juga Fuau. Biarlah melalui sharing yang kami dengarkan, kami boleh punya hati yang sungguh rindu berdoa, mendukung pelayanan mereka, saudara-saudari kami yang ada di sana. Kami mulai Tuhan jam doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita akan berkunjung ke Kampung Biri, satu kampung yang ada di pedalaman Mamberamo Raya, Papua. Mari kita berjumpa dengan saudara-saudari kita yang ada di sana. Dai Baswaro. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Boleh
bersama-sama untuk sharing pelayanan kalian. Nah, teman-teman boleh memperkenalkan diri kalian dulu kepada jemaat Gereja Beritakan Injil Bogor, nama, kemudian ladang pelayanan saat ini. Monggo silahkan. Oke, halo jemaat semua, saya Riyati Daeli, tapi biasa dipanggil Del. Saya asal dari Nias. Nah, saya melayani di daerah Kampung Biri, Membramo. Halo Bapak Ibu, Shalom. Saya Rolasida Sihombing, biasa dipanggil Ola saja. Nah, saat ini kami melayani di Kampung Biri. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Darwan. Saya juga pelayanan di Kampung Biri saat ini dan saya dari Sulawesi. Dan saat ini kami pelayanan di Kampung Biri bersama dengan. Shalom, saya Ibu Jenny Bala dari Sulawesi Utara, Manado. Tempat pelayanan saya ada di Kampung Biri, Membramo Rofire. Rofire, oke. Nah, teman-teman boleh ceritakan kepada kami apa sih yang teman-teman lakukan di Kampung Biri nun jauh di sana ya? Boleh sharingkan apa yang kalian lakukan di sana? Karena kami bagi kelas-kelas, saya tangani untuk playgroup dan juga mewarnai. Kalau Pak Darwan untuk belajar tulis-nulis, juga Ola membaca, ini juga membaca dan matematika. Seperti itu. Dan juga setiap hari Minggu ada sekolah minggu, kami biasa ganti-ganti ya buat jadwal. Dan juga kalau saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari Minggu sore. Kadang-kadang dikasih khotbah juga seperti itu. Dan juga ada pelayanan untuk kesehatan, mendoakan yang sakit, kalau ada obat ya kami beri obat. Nah, lalu kenapa sih teman itu mau melakukan semua pelayanan itu? Kan meninggalkan zona nyaman di Jawa, meninggalkan zona nyaman di kampung halaman masing-masing, terus kalian pergi ke Biri yang nggak ada signal, panas. Kalau mau mandi kita harus tampung air hujan dulu ya. Kenapa kak teman-teman mau melakukan itu semua? Kalau dari saya tahu waktu dulu di Manado perlu saya, tapi saya tahu Papua lebih perlu. Tapi waktu tiba di Papua, apalagi di pedalaman, satu malam, besoknya saya bilang mau pulang. Karena, oh ini tidak bisa, ini bukan tempatnya, saya pikir. Tapi pilot bilang, oke, hari Sabtu kami pelayanan ke pos-pos. Jadi waktu pergi ke pos-pos, ketiga pos yang kami pergi, waktu saya melihat situasi, tidak bisa. Nah, di situ baru Tuhan kasih tunjuk dan Tuhan betul taruh di hati. Saya 3 pos kami layani dengan pelayanan rohani, pelayanan kesehatan, dan ada jual apa yang mereka butuhkan. Tapi selama saya ada di pos pertama, kedua, ketiga, saya hanya bisa menangis, tidak bisa buat apa-apa. Dan pilot, juga suster yang ikut sama-sama, mereka tidak tegur saya, mereka diam saja. Nah, sampai kembali ke pos di Taipei, saya hanya bisa berdoa. Oke, Tuhan, kalau memang ini tempatnya buat saya, oke, saya siap dan silakan bantu saya. Sakit, ya. Memang sakit, tapi Tuhan bentuk semua indah. Dan pada akhirnya susah saya meninggalkan. Setiap kali saya libur ke kota, saya menangis untuk tinggalkan tempat itu.
Jadi, oke, saya kembali, saya mau taat saja. Walaupun itu begitu susah, tapi Tuhan tolong sehingga saya mampu. Tantangan apa sih yang biasa kalian hadapi di sana? Kita melayani orang ini, toh, orang yang berbeda budaya dengan kita. Ya. Bukan kesulitan di sana. Ya, pertama sekali sih kalau untuk yang kami alami pertama sekali pas masuk itu bahasa ya, karena mereka kan tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kadang merasa seperti ini, aduh, saya ini udah mau ngasih tahu, berusaha untuk ngasih tahu yang baik dan benar gitu sepengetahuan kami, tapi bagaimana caranya gitu, mereka tidak mengerti bahasa kita gitu loh. Jadi berjuang, aduh sulit sekali ya, itu pertama dalam bidang komunikasi untuk mereka ya, nggak seperti itu. Tapi kan lama-lama akhirnya cari bagaimana kalau memaksakan mereka untuk terus bahasa Indonesia juga agak susah. Akhirnya mikir kalau saya, aduh gimana ya. Nah akhirnya saya sendiri coba belajar bahasa mereka gitu. Walaupun sedikit-sedikit, coba mengartikan bagaimana supaya kalau anak-anak itu mungkin saling pukul, apa yang harus dikatakan. Nah jadi bahasa-bahasa yang sehari-hari yang bisa mereka mengerti untuk bidang sama mereka. Kesulitannya di situ. Yang kedua, kalau untuk kesulitan di dalam hal untuk sendiri adalah satu karena malaria tadi ya, kalau di sana ya kita mau saya jadi terbayang ini dulu kalau di Jakarta kami itu jaga body langsing, wah kami jaga makan gitu ya. Pas nyampe di sana, pas kami bilang kita mau jaga body, ada Kak Jenny bilang, kamu di sini mau pelayanan atau mau cantik? Jadi ya pastikan kita tahu bahwa pelayanan gitu. Nah terus kalau kita juga jaga body, nah malaria dan ada malaria yang datang, kalau dia sudah datang itu seperti yang saya alami kemarin. Saya rasa saya sudah hilang nyawanya saat itu. Sampai betul-betul teman-teman sedih sekali dan semua, apalagi saya rasa, saya pikir Tuhan, ya ini terberat menurut saya gitu. Selain dari malaria itu sendiri, gigitan dari para nyamuk atau agas, kutu-kutu, sampai pernah lalat babi, sampai pernah digigit ini semua kaki dari paha sampai ke bawahnya. Kita pakai jeans sama saja, dia lalat babi itu akan gigit tembus. Mungkin kalau celana besi kali, mungkin celana baru tidak bisa. Jadi tembus sampai pernah ini bengkak sama saya, bengkak digigit, tidak tahu itu binatang apa, dan sampai demam, sampai muntah, nahan sakit gitu. Sampai muntah waktu itu. Saya juga takut, tidak tahu binatang apa, sampai mengerikan sekali. Nah, mungkin itu hal-hal yang sulit untuk dialami. Kalau saya ya pasti sama, cuma yang satu kalau kami sudah mulai lebih lama tinggal, nah itu sudah mulai banyak serangan-serangan ya. Jadi perlu ada peperangan rohani yang harus kami hadapi. Ya, tapi kami setiap malam biasanya kami pujian dan penyembahan, ya sehingga kami bisa tenang. Karena kami tinggal jauh dari orang di kampung, ya Bapak dan Ibu Siregar sudah tahu toh, kami tinggal di ujung lapangan, masyarakat di sebelah kali. Jadi ya itu yang menjadi tantangan buat kami. Terakhir, apa yang bisa kami doakan buat kalian yang ada di Biri? Kalau untuk doa untuk saat ini, pertama dulu kesehatan ya, yang paling, karena kita pikir kalau di mana tubuh yang sehat, di situ terdapat jiwa yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat kami bisa melayani dengan maksimal, sukacita sama anak-anak, bayi juga orang dewasa di sana. Terus untuk pelayanan doakan, karena ada rencana kami untuk pembinaan guru sekolah minggu. Karena beberapa kampung yang sudah kami layani
belum ada sekolah minggu. Jadi untuk ke depan kalau Tuhan kehendaki kami mau mengadakan pembinaan guru-guru sekolah minggu. Jadi kami tarik dari kampung-kampung kami kasih kumpul di satu tempat, mungkin di Kampung Biri, baru nanti kami mengadakan pembinaan. Itu untuk pelayanan. Yo, kalau dari saya berdoa karena ya ini termasuk kesulitan ya, karena saya tidak tahu sampai kapan mereka disupport oleh gereja, saya tidak tahu, karena kalau pelayanan sendiri susah sekali. Ya, saya banyak kali mengalami sulit, tapi karena kalau ada teman-teman sekerja itu lebih baik. Doakan supaya Tuhan juga bisa kirim orang. Dan di pos-pos juga membutuhkan tenaga mengajar. Jadi kalau ada volunteer, biar cuma 1 bulan kah untuk tolong anak-anak di pos-pos. Ya, jadi doakan supaya ada orang yang berbeban untuk datang menolong di pos-pos yang lain juga. Terus berdoa juga karena kalau Tuhan kehendaki bulan April mulai ada pelatihan untuk One Story. Itu yang diadakan oleh Kartidaya. Jadi doakan supaya virus bisa hilang, terus kami tetap sehat, dan juga Tuhan kasih hikmat untuk bisa menolong proyek One Story ini. Dalam One Story itu cerita-cerita Alkitab yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Ya, doakan itu juga dengan yang tadi peperangan rohani itu. Doakan, terus juga anak-anak didik kami supaya mereka bisa melanjutkan studi. Ya, karena susah. Ya, orang tua ya hanya berharap pemerintah karena ekonomi mereka mau bagaimana? Karena tidak ada jalan. Mereka pasti tidak ada uang untuk menolong mereka. Juga penerbangan ya, karena kalau kami ada darurat, itu sangat sulit. Ya, jadi tolong berdoa, khususnya ya Jasi yang setia melayani kami, tolong doakan itu, ya. Dan juga ya kerjasama kami, biasa ada gesekan-gesekan ya, apalagi kalau sudah lebih lama, sensi sekali, ya, sensitif. Jadi berdoa supaya ya memang besi menajamkan besi betul, tapi ya itulah biasa toh, itu kami. Dan juga keluarga kami itu ya, dan orang-orang yang mendukung kami, itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Saat ini kami akan mendoakan untuk pergumulan teman-teman sekalian yang ada di Biri. Mari jemaat, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita berdoa bagi pelayanan teman-teman yang ada di Kampung Biri.
kita akan beralih ke Fuau. Silakan untuk Nia boleh memperkenalkan nama dan juga ladang pelayanan saat ini. Halo, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita Lumban Tobing. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya pelayanan di Kampung Fuau, di Membramo. Kira-kira 45 menit jauhnya naik pesawat dari Kampung Biri, yang teman-teman pelayanan yang tadi. Nia boleh cerita apa yang Nia dan juga Andika ya, sebetulnya ada Andika ya pelayanan di sana ya. Pelayanan apa yang kalian kerjakan di Fuau dan sudah berapa lama melayani di sana? Oh iya, sebenarnya bukan saya sendiri ya tadi ya, saya sama Andika. Andika Tampu Bolon, dia itu sepupu kandung saya. Kami adalah sebagai guru misi, tapi bukan hanya sebagai guru, tapi kami juga merangkap jadi pelayanan anak-anak di gereja dan juga untuk pelayanan di setiap rumah-rumah yang ada di kampung. Jadi, tapi kami fokusnya untuk pendidikan, mengajar anak-anak sekolah. Di sana ada gedung sekolah, tapi karena gurunya tidak ada, jadi kita dari misi tim namanya Trevor Johnson Ministry yang mengirim kita ke Kampung Fuau sebagai guru untuk mengajar anak-anak yang ada di sana. Kenapa, nah ini pertanyaan penting ini, kenapa Nia sama Andika kok mau ya pergi ke Kampung Fuau? Kan sama tuh sendiri, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, handphone, ya. Kalau secara pribadi, saya sih kerinduannya dari masa SMA dulu. Dulu pernah ada guru PPL di sekolah, waktu SMA saya, jadi guru itu menunjukkan anak-anak di pedalaman itu, mereka itu kasihan banget, tidak punya pakaian, terus tidak ada yang mengajar, mereka tidak ada pikir sekolah, begitu. Padahal sementara saya aja sekolah itu udah di sana gratis, enak lagi banyak gurunya, kasihan sekali mereka, kenapa mereka tidak ada yang mau mengajar, begitu. Jadi sempat saya bilang sama Tuhan, pengenlah melayani anak-anak di sana, pengen dong mengajari mereka. Jadi dulu yang cita-cita saya jadi seorang dokter, saya mau ganti jadi seorang guru gara-gara melihat video itu. Oke. Untuk kesulitan yang dialami di Fuau apa kira-kira? Bisa sharing kan? Kesulitannya satu, kita nih kekurangan sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Di sana ada sungai, tapi airnya coklat seperti susu coklat. Jadi kalau saya kan kalau pakai air mandi dari sungai itu pasti saya gatal-gatal. Cuma saya gatal-gatal merah-merah, hanya begitu saja. Tapi kita setiap hari itu berdoa, Tuhan kasih hujan Kak, Tuhan kasih hujan. Anak-anak tolong berdoa. Jadi setiap malam dengan anak-anak kita berdoa, Tuhan kasih kami hujan supaya kami bisa dapat air. Nah, selalu anak-anak kita ajari berdoa untuk dari hujan. Terus yang kedua, awal masuk itu kesulitannya memang di bahasa. Tapi ada beberapa orang tua sudah mengerti bahasa Indonesia. Sudah mengerti beberapa karena mereka beberapa orang yang udah penginjilan di luar daerah. Rintangannya juga kadang masyarakat ini keras kepala. Walaupun keras kepala maksudnya kita kasih tahu sesuatu yang jangan begini, kita harus begini, begitu. Tapi mereka tetap iya, tapi mereka tidak mau lakukan, begitu. Ada juga oknum-oknum yang tidak suka kehadiran kita di sana. Waktu itu ada masalah dengan orang dinas kesehatan masa itu. Kita kan pelayanan kesehatan juga. Karena kita pelayanan kesehatan, jadi orang dari dinas kesehatan sempat waktu itu tidak setuju kita ada di sana. Jadi waktu itu kita masih pisah rumah dengan saya dengan Andika, teman saya. Pisah rumah, hingga dinas kesehatan datang, dia diusir dari tempat dia tinggal. Karena dia di bagian samping gedung pos pelayanan kesehatannya. Oke, terakhir Nia, apa yang bisa kami doakan untuk pelayanan Nia dan juga Andika di Fuau? Doakan, banyak sih yang didoakan ya, kesehatan pasti yang terutama. Kita udah berulang kali sakit di sana. Kita doakan untuk Andika yang sekarang sedang masa isolasi ya, kena COVID. Iya. Juga untuk perjalanan Nia akan masuk ke Kampung Fuau tanggal 22 Januari ya. Tanggal 22 Januari.
Kemudian bersama dengan perawat ya, ada satu perawat yang akan ikut melayani di sana, puji Tuhan. Juga berdoa untuk Andika yang akan menyusul nanti masuk ke FUAU bulan Maret. Iya. Bulan Maret. Iya. Baik jemaat, kita akan mendukung pelayanan mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Doakan juga hubungan kami dengan masyarakat di sana, biar jangan ada bentrok juga kadang, supaya saling mendukung dan saling support, dan berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang di sana. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang ada yang benar-benar mau melayani, ada yang benar-benar yang melayani hanya untuk keuntungan, pasti ada. Jadi minta doakan supaya hamba-hamba Tuhan juga diberkati, ditolong, didoakan di sana. Dan juga berdoa juga buat anak-anak kami yang di sana. Puji Tuhan sampai saat ini mereka sih, karena saya juga membantu mengajar anak-anak sekolah minggu, jadi mereka itu sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka udah bisa menceritakan sendiri, mereka sudah senang dalam setiap ibadah, mereka selalu antusias begitu. Jadi tolong doakan supaya mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Juga supaya tetap yang support kami bisa tetap mendukung kami dalam pelayanan. Dan belum tahu sampai kapan saya di sana. Rencananya sih 1 tahun. Akhirnya ini masuk tahun keempat, sudah cukup lama, tapi hati untuk meninggalkan mereka tuh masih membayangkannya aja udah menangis gitu. Tapi berdoa semoga di mana Tuhan tempatkan nanti maupun setelah di Kampung FUAU ada orang yang mau benar-benar mengajar, membantu melayani mereka di sana. Oke, jadi terima kasih untuk sharingnya Nia. Kita akan doakan untuk pelayanan Nia dan juga Andika di Kampung FUAU. Ya, jemaat, kita akan doakan untuk kesehatan Nia dan juga Andika. Kemudian kita doakan untuk anak-anak yang sudah mendengar berita Injil. Tuhan tolong mereka di dalam pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Lalu kita doakan hubungan Nia, Andika juga dengan masyarakat setempat, dengan masyarakat yang beda budaya, ya, beda bahasa. Nah, kita mau doakan supaya boleh ada kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar. Kita juga doakan untuk pergumulan pelayanan mereka ke depan, ya. Ketika satu hari nanti mereka akan meninggalkan Kampung FUAU, biar Tuhan yang juga boleh kirimkan orang-orang yang boleh menggantikan mereka untuk melayani di Kampung FUAU, mengajar anak-anak, memperhatikan kesehatan mereka, kerohanian mereka. Ya, kita juga doakan untuk Nia dan juga Andika dalam masa muda mereka boleh terus menggumulkan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk mereka kerjakan, ya. Kita doakan untuk Andika yang sekarang sedang masa isolasi, ya, kena COVID. Iya. Juga untuk perjalanan Nia akan masuk ke Kampung FUAU tanggal 22 Januari, ya. Tanggal 22 Januari. Iya. Kemudian bersama dengan perawat, ya, ada satu perawat yang akan ikut melayani di sana, puji Tuhan. Juga berdoa untuk Andika yang akan menyusul nanti masuk ke FUAU bulan Maret. Iya. Bulan Maret. Iya. Baik jemaat, kita akan mendukung pelayanan mereka di dalam doa. Mari kita berdoa.
setelah kita mendengarkan sharing dari teman-teman kita yang melayani baik di Kampung Biri maupun Kampung Fuau, kita boleh melihat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yesus yang begitu baik, yang mau mengirimkan para pekerja misi ini untuk boleh melayani saudara-saudari kita yang ada di pedalaman. Yesus yang juga begitu baik memelihara kehidupan teman-teman kita yang melayani di ladang misi. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, tetapi di sana kita bisa melihat bahwa Yesus baik. Yesus yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Dan Yesus yang baik itu juga baik bagi kita yang ada di sini. Di tengah segala kesulitan yang kita alami, mari kita tetap meyakini bahwa kita punya Yesus yang baik. Baik buat saya, baik bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah saat ini. Mari kita pujikan lagu Yesus baik, baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kita katakan sekali lagi, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Yesus yang begitu baik. Dalam setiap musim kehidupan kami percaya bahwa Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus baik. Dan biarlah Tuhan melalui sharing yang sudah kami dengar tadi boleh juga menguatkan iman kami bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anaknya sendirian. Kami berdoa biar Tuhan yang terus pakai kami menjadi alat Tuhan untuk boleh melayani jiwa-jiwa di sekeliling kami. Kami boleh menjadi pekerja-pekerja yang boleh menuai setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh berdoa bagi pelayanan misi. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang tak terlihat itu yang akan terus bekerja, menopang dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam doa misi kita di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.